fakta bahwa sistem hukum tata negara kita itu tidak disusun dengan baik dan terencana dengan baik. Itu sebabnya saya nanti akan mulai dengan bicara tentang konstitusi itu sendiri sebenarnya. Apakah kita benar-benar sudah memiliki konstitusi yang definitif atau sama sekali kita belum memiliki konstitusi yang definitif. Saya akan masuk pembicaraan sangat luas ya, dan sangat mengambang tentu saja. Tidak ada yang boleh marah karena ini kan wacana ilmiah. Kecuali marah karena saya terlambat, karena memang tidak mengetahui seluk-beluk Jakarta. Saya akan bicara tentang ketidakberdayaan konstitusi itu sendiri dalam sebagai alat, sebagai the supreme law of the land yang akan mengelola negara. Jadi supaya orang-orang tidak menyimpang, dibentuklah sebuah hukum yang supreme, yang namanya konstitusi. Nah, saya akan bicara tentang ketidakberdayaan konstitusi kita sendiri dari titik paling awal. Kemudian saya akan bicara, dan kalian juga kawan-kawan pasti semua ketahui bahwa ada permasalahan politik yang luar biasa di dalam pengelolaan ketatanegaraan kita. Tangan-tangan gelap yang tidak tampak, kemudian bisa mengelola bagaimana negara ini bisa diatur. Negara ini mau ditujukan kemana. Nah, kita akan bicara politik hitam itu. Kita juga akan bicara ada tidak solusi alternatif lain di tengah karut-marutnya sistem hukum tata negara yang bermasalah itu. Ada enggak pola-pola yang bisa mendukung permasalahan itu? Politik yang hitam itu bagaimana diatasi, bagaimana kemudian rakyat memiliki kekuasaan yang lebih kuat dibandingkan partai politik misalnya. Saya akan mengajak ya kawan-kawan di sini semua lepas dari berpikir kaku dalam melihat kondisi ketatanegaraan yang sangat normatif, ansih. Biasanya kalau pakar hukum tata negara bilang kalau permasalahan ini lihat di konstitusi. Kalau bicara pemakzulan pasal 7B, nggak bisa Abraham Samad bicara sembarangan. Lihat pasal 7B. Makanya Abraham Samad kemarin dibilang salah memahami sebenarnya. Saya ingin lepas dari kekakuan itu, saya ingin berpikir agak merdeka. Jadi supaya kita menemukan hal-hal yang baru. Saya akan bicarakan tema-tema ini, dan tentu saja ini lumrah bagi kawan-kawan yang sudah dari dulu menggeluti kajian hukum tata negara. Mari kita mulai dengan bicara konstitusi. Siapa yang di ruangan ini, para pembelajar kajian hukum tata negara yang mungkin sudah membaca berlapis-lapis buku, mengatakan kita memiliki konstitusi yang definitif. Mas, apakah konstitusi kita definitif? Konsepnya itu hanya perdebatan. Perdebatan. Memang ada beberapa pakar yang mengatakan konstitusi kita ini hanya bersifat sementara. Ada beberapa pakar juga dengan ada dekret presiden menyatakan bahwa konstitusi definitif. Tapi kita kembali kepada poin awal bahwasanya kita kan di sini lagi proses. Oke. Saya akan coba olah satu persatu ya. Apakah kita nanti simpulkan secara masing-masing? Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 naskah awal. Saya lebih suka menyebutnya naskah awal. Sebagian ada pakar yang menyebut naskah asli. Kalau ada asli tentu ada palsu, berarti ini semua palsu. Saya menyebutnya naskah awal. Naskah awal sudah pasti sementara, karena Bapak Bangsa Bung Karno sudah menjelaskan bahwa ini revolusi groundwork. Ini undang-undang dasar revolusi. Suatu saat kita akan rubah, karena terjadi perdebatan antara tokoh nasionalis dan agamais ya. Nah, sabar dulu, jangan bertikai, ini sementara, kita akan perbaiki besok. Clear bahwa undang-undang dasar naskah awal adalah sementara. Tiba-tiba terjadi agresi, lahirlah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Terjadi kesadaran setelah agresi itu bahwa kita mau dipecah belah Belanda, diganti. Ini Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini jelas tergantikan. Digantikan dengan undang-undang yang dari judulnya saja kita ketahui bahwa ini sifatnya sementara. Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan disebut kesementaraannya itu di dalam undang-undang itu sendiri. Kalau yang mempelajari bagaimana perubahan konstitusi pasti paham
Undang-Undang Dasar 1950 ini kan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 hadir karena Undang-Undang Nomor 7 1950. Kan tipologi perubahannya gaya Belanda, merubah Undang-Undang Dasar dengan undang-undang. Disebutkan kesementaraannya, sehingga dibentuklah konstituante untuk membuat itu. Tapi kemudian terjadi pergolakan dan akhirnya kembali ke naskah awal. Lalu di tahun 98, singkat cerita ini, kita sepakat melakukan perubahan 1, 2, 3, 4, 99, 2000, 2001, 2002. Lalu di 2002, tiba-tiba MPR menyerah. Rumit sekali kita membahas perubahan ini. Kita serahkan kepada sebuah komisi yang namanya Komisi Konstitusi untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi 1, 2, 3, 4 ini sementara. Ada dibuat sebuah konstitusi perubahan kelima yang melengkapi segala kekurangan. Tetapi tiba-tiba kerja Komisi Konstitusi itu diterima Pak Amin Rais, lalu dimasukkan ke dalam gudang MPR. Tidak pernah terjadi perubahan kelima. Jadi hipotesa sementara saya, kita sekarang menjalankan negara dengan konstitusi yang sementara sebenarnya. Makanya banyak acak-adutnya. Parlemen 2 kamar, tetapi rasanya 1 kamar. DPR dan DPD nikah untuk mengabdi kepada rakyat, tetapi yang otoriter itu 1 orang. Seperti KDRT di dalam parlemen. DPR sesuka hati kemudian menganiaya DPD. Nah, ini kan memperlihatkan bagaimana acak-adutnya dari awal. Saya ceritakan bahwa saya tidak mau memaksakan simpulan hipotesa ini kepada kita semua, tetapi pada dasarnya kita menyadari bahwa konstitusi kita masih banyak kelemahan dan perlu ke depan sebuah konstitusi yang lebih baik. Coba lihat misalnya bagaimana Afrika Selatan merubah Undang-Undang Dasar. Afrika Selatan itu merubahnya, disepakati dulu terjadi perubahan, dibuat naskah dasarnya. Lalu tiba-tiba parlemen, bukan tiba-tiba ya, parlemen dibubarkan. Lalu diadakan pemilu. Apabila rakyat setuju dengan perubahan, dipilih orang-orang yang setuju dengan perubahan konstitusi. Duduk di parlemen. Parlemen yang baru, yang setuju, kalau setuju, yang mayoritas baru setuju dengan perubahan Undang-Undang Dasar, mereka akan kemudian diskusikan dan serahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat sertifikat, quote and quote ya, sertifikat kelayakan. Isinya ini konstitusional semua. Para hakim konstitusi itu baca, wah ini sudah benar. Muatan politiknya sudah dicoba minimalis, kan? Dan perjuangan terhadap kehendak rakyat di dalam konstitusi lebih banyak. Diberi sertifikat. Kalau tidak dikembalikan lagi, disuruh perbaiki draft itu kembali, baru diberikan sertifikat kalau ternyata sudah baik. Jadi ini ada pola bagaimana membentuk konstitusi yang sesuai dengan kehendak rakyat ya. Sekarang di Mesir sedang referendum. Orang hukum tata negara jangan anti cerita hukum internasional, karena di bagian cerita hukum internasional ada kajian hukum tata negara. Saya sedang mengikuti perkembangan referendum itu, bagaimana ke depannya nanti. Apakah bisa dicontoh? Apakah Mesir nanti jatuh terjerembab di jurang yang sama seperti Indonesia? Karena Indonesia bercita-cita akan memperbaiki bangsa di 98, ternyata malah jatuh. Tetapi walaupun ada kejatuhan itu, ya lumayanlah daripada era Soeharto. Ini cerita tentang konstitusi kita yang sebenarnya ada permasalahan. Nah, ini cerita tentang kondisi kekinian. Kita bicara tentang satu cabang. Bagaimana kondisi kekuasaan cabang eksekutif di Indonesia? Apakah ada permasalahan atau memang sudah berjalan sebagaimana mestinya? Kita sadar dan kita sepakati bahwa sistem yang kita inginkan di dalam pemerintahan adalah sistem presidensial. Clear, semua pakar sepakat untuk itu. Walaupun ada yang
kemudian mengatakan kita ini dekat-dekat ke hibrid, semi presidensial. Jadi ada gabungan-gabungan itu. Tetapi mari kita lihat praktek penyelenggaraannya. Misalnya kasus yang sangat hangat, Pak Dipo, sekretaris kabinet, tiba-tiba melaporkan anggota kabinetnya sendiri ke KPK. Kita ikuti ini semua. Tidak bicara tentang apakah secara moralitas itu baik atau tidak. Mari kita lihat dari proses yang lumrah dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Dipo, Bapak Dipo tentu saja, sekretaris kabinet itu adalah tangan kanan presiden. Karena itu dilantik sebagai sekretaris kabinet. Di mana-mana kalau kita belajar sistem presidensial, sekretaris kabinet pasti tangan kanan presiden. Saya merasa lucu saja kalau kemudian di dalam kabinet yang bermasalah, kemudian dibawa ke KPK. Itu kan menyatakan bahwa kabinet bentukan presiden sedang bermasalah. Jadi sedang memberikan pukulan di punggung presiden sebenarnya. Kecuali ada muatan politis ya. Dipo diperintahkan Pak Presiden, laporkan menteri itu, karena dia dari partai yang berbeda, kita perlu singkirkan. Tetapi di dalam konsep ketatanegaraan tidak lumrah. Karena semestinya Dipo lapor ke Presiden. Pak, itu menteri mengacaukan kabinet kita. Membuat citra kabinet jadi buruk. Ganti. Pecat hari itu juga. Setelah dipecat, baru bisa dilaporkan. Jadi, dilihatkan dulu kinerja presiden. Masa di kabinetnya sendiri dia tidak bisa bersihkan. Nah, ini juga melihatkan ada kelemahan presiden. Presiden menjadi sosok yang tidak berdaya di dalam kabinetnya sendiri. Kasus Dipo Alam ini menarik. Termasuk juga kasus Dahlan Iskan. Itu satu, permasalahan di ranah eksekutif. Permasalahan kedua yang menarik, ini loncat ya, karena saya mau melihat seluruh, walaupun tidak akan sampai keseluruhan, tetapi banyak hal yang menunjukkan ada karut-marut sistem hukum tata negara di Indonesia. Jadi pasti akan loncat kodok. Kedua yang menjadi perdebatan terkait dengan ranah eksekutif adalah pemakzulan. Ada yang sudah baca pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, pasal pemakzulan. Kalau ada, dan ternyata kawan-kawan juga suka menelusuri konstitusi-konstitusi negara lain, kalau dibandingkan, itu sangat mirip dengan pasal impeachment, pasal remove from office-nya presiden di Amerika. Artikel 2 Section 4 Konstitusi Amerika. Persis, kecuali satu kata, yaitu adanya kata korupsi di pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, copy paste, kebiasaan mahasiswa mungkin, MPR kan, copy paste, pindahkan, sama persis, pola kalimatnya sama persis, kecuali satu kata yaitu korupsi. Kenapa korupsi bisa masuk? Karena ketika terjadinya perubahan, sedang getol-getolnya semangat korupsi, dimasukkan pasal korupsi. Jadi kan ada tindakan yang bisa kemudian menjatuhkan presiden, ada pengkhianatan kepada negara, treason, ada penyuapan, bribery, ada tindak pidana berat lainnya, high crime, ada kemudian perbuatan tercela, misdemeanor. Dimasukkan kemudian satu lagi di Indonesia pasal 7 itu korupsi. Jadi ada 5. Ini banyak. Tanpa disadari sebenarnya ada kesalahan. Bukan saya tidak setuju memasukkan pasal korupsi. Ada kesalahan ketidakpahaman. Ketika korupsi masuk, maka sebenarnya ada harus ada kejelasan. Apakah presiden atau wakil presiden atau wakil presiden melakukan korupsi, itu akan diselesaikan perkaranya di sebuah forum privilegiatum, yaitu Mahkamah Konstitusi, forum khusus, atau kemudian diserahkan ke pengadilan tidak pidana korupsi. Tidak ada kejelasan, mengambang.
Kalau bercerita tentang forum privilegiatum untuk presiden dan wakil presiden, semestinya kalau sudah masuk presiden di dalam forum itu, misalnya kalau di Indonesia pakai MK, dan itu juga bertele-tele, dan kita tahu itu semua, masuk ke MK, maka seluruh perkara yang lain tidak boleh dikenakan. Karena ketika seorang presiden dan atau wakil presiden diberhentikan, itu adalah sebuah pidana yang sangat, quote and quote ya, tanda kutip, itu sangat berat. Coba bayangkan dalam sejarahnya tiba-tiba Pak Budiono itu satu-satunya wakil presiden Republik Indonesia yang kemudian pernah dimakzulkan, di-remove from office. Kan malu betul kan? Anak cucunya bilang, oh bapak saya pernah jadi wakil presiden Republik Indonesia. Oh yang pernah dimakzulkan itu ya. Itu sangat berat bagi seorang presiden. Sehingga kemudian sebagian pakar jelas menegaskan bahwa kalau sudah di dalam forum itu dijatuhi hukuman, tidak boleh lagi dibawa ke ranah lain. Tapi problemanya, pengadilan tindak pidana korupsi adalah juga sebuah pengadilan khusus yang dibentuk khusus untuk menghajar para koruptor. Apalagi dianut paham equality before the law. Jadi semuanya bisa dibawa ke pengadilan ini. Karena pengadilan ini sadar koruptor itu kan orang-orang yang luar biasa, yang sulit disentuh ranah hukum yang biasa. Dibentuklah sebuah pengadilan khusus yang namanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ada 2 kasus untuk kasus korupsi presiden dan atau wakil presiden. Pertanyaan saya, apakah diperbolehkan? Ternyata kalau kita lihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 012, 016, 019, PU 4 2006, clear, MK memutuskan bahwa pengadilan tipikor tidak boleh 2. Pengadilan tipikor kan tidak boleh 2. Dulu kan sebelum terbentuk pengadilan tipikor ini ada 2. Boleh di pengadilan tipikor, Jakarta Selatan, boleh di pengadilan negeri di mana saja tempat perkara itu dilakukan. Kemudian MK mengatakan tidak ada dualisme dalam proses pengadilan. Pengadilan tipikor harus dimasukkan ke dalam pengadilan negeri sebagai bagian dari itu. Jadi ada 1 pengadilan tipikor. 1. Nah, kalau seandainya forum privilegiatum juga memasukkan pembuktian terhadap sebuah proses peradilan korupsi kepada presiden dan wakil presiden, apakah itu tidak namanya 2 pengadilan tindak pidana korupsi? Makanya jangan, untuk pembentuk undang-undang, jangan sembarang memasukkan kata-kata kalau tidak paham. Karena resikonya harus diatur. Konsekuensi-konsekuensi yang timbul juga harus dipertimbangkan. Nah, para pembentuk undang-undang dasar tidak mencermati itu mungkin. Walaupun putusan MK itu datangnya belakangan. Itu 2 masalah di ranah eksekutif. Masalah ketiga, saya akan cepat pindah supaya bisa masuk ke ranah yang lain. Supaya kita tahu, negara kita ini sebenarnya secara sistem kacau loh. Saya akan loncat ke permasalahan yang paling penting karena negara kita negara kesatuan dengan 17.000 pulau di dalamnya. Mengaturnya tidak mudah, tidak asal gampangan. Saya akan pindah ke bagian ketiga untuk ranah eksekutif. Bagaimana hubungan pusat dan daerah sekarang? Hubungan pusat di daerah kita itu masih dengan semangat, dibentuk dengan semangat asal-asalan. Sekarang kita percaya bahwa otonomi daerah itu ada di kabupaten kota. Tapi kemudian kita baru sadar, ternyata kemudian gubernur tidak ada gunanya. Sekarang kalau diibaratkan gubernur itu adalah pria jomblo yang kesepian di daerah. Tidak tahu kerjaan apa kan. Mau perintah malah dilawan. Mau merubah sistem tidak bisa, tidak punya kewenangan. Kita memasukkan ternyata konsep federalisme ke dalam konsep negara kesatuan. Itu sebabnya sekarang orang kemudian meributkan hal itu kembali. Ini gubernur ditiadakan saja atau diberikan kewenangan baru, dirubah pola otonomi daerahnya supaya diberikan kewenangan agar bupati dan wali kota kemudian
menghormati posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, KPK memanggil. Pada akhirnya kita temui bahwa ternyata gubernur tetap saja tidak bisa melakukan apapun untuk daerah. Bahkan kalau boleh dikatakan malfungsi, ya. Tidak ada gunanya menghamburkan uang negara. Proses pemilu yang luar biasa dan segala macamnya. Oleh karena itu, diskursus mengenai mempertimbangkan bentuk pemerintahan daerah perlu kita cermati lagi. Apakah dibentuk satu, misalnya gubernur memiliki kewenangan yang kemudian bisa mengatur bupati dan wali kota. Bahkan ada yang mengusulkan kalau perlu kemudian gubernur bisa mengajukan wewenang impeachment, menggugat bupati dan wali kota ke Mahkamah Konstitusi kalau dianggap kemudian melanggar peraturan daerah yang disepakati, peraturan provinsi. Jadi ada beberapa pola yang kemudian patut dipertimbangkan. Nah, ini 1, 2, 3 ini masalah terkini saya tampilkan. Masalah klasiknya tentu yang mengkaji akan memahami begitu banyak sebenarnya masalah. Kalau boleh saya loncat supaya cepat, diskusi lebih menyenangkan daripada mendengarkan orang berbicara. Di ranah legislatif, nah ini permasalahan yang paling sering dilakukan. Kita benci, kata seorang anak muda, saya itu sebel Pak, sebel ya, dengan anggota parlemen. Tapi tidak tahu apapun yang bisa kita lakukan untuk memberhentikan kekesalan kita dengan mereka. Sebagaimana kita pelajari bahwa karena sistem kita presidensial dan itu mencontek Amerika tentu saja, the mother of presidential system, tentu parlemen kita lebih tepat dinamakan legislatif, legislator, pembuat, to legislate fungsinya, membuat undang-undang. Nah pertanyaan, berapa banyak undang-undang yang sudah dibuat oleh parlemen kita yang namanya legislatif itu? Miskin sekali kan? Di tahun 2009 kalau saya tidak salah itu tidak sampai dari 5 atau 7 undang-undang yang dibentuk. Dan itu pun inisiatif, sebagian inisiatif pemerintah. Jadi kenapa kita harus gaji mereka dengan pajak yang banyak kalau kemudian mereka tidak bisa menjalankan fungsinya? Kerja parlemen sudah menjadi semacam turis yang kepengen kemana-mana di dunia ini ya. Ke Jerman, tiba-tiba mau membuat undang-undang tentang pramuka, pergi ke Afrika Selatan. Dan itu tidak sampai di logika kita, kenapa memang harus ke Afrika Selatan? Apakah akses internet di negara kita begitu parahnya? Padahal sementara Jim Lee School bisa mengadakan kuliah sambil bincang-bincang dan didengarkan di mana-mana. Kemana mereka pergi itu tidak menjadi concern kita sebagai warga negara, sehingga akhirnya mereka bersuka-sukaria pergi jalan-jalan kemana-mana karena uang kita. Kita bayar pajak, beli permen di minimarket, diberi pajak, mengalir ke negara, dibawa jalan-jalan ke Jerman. Untuk parlemen beli permen karet pula di Jerman. Kemudian mereka lebih banyak bekerja sebagai broker proyek di parlemen. Kasus Angelina, Hambalang tentu saja, kasus-kasus Nazarudin menunjukkan terjadi kerja mereka adalah ketika duduk di parlemen, bagaimana proyek negara bisa mengalir kemudian ke kantong-kantong mereka dan ke kantong-kantong kas partai politik. Lalu pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan dengan parlemen yang kinerjanya lemah, produktivitas rendah, pertanggungjawaban kabur? Apa yang harus kita lakukan? Saya seorang pengusaha. Anda semua, kawan-kawan semua adalah pekerja saya. Dan kawan-kawan semua adalah pekerja yang malas. Kira-kira apa saya putuskan untuk nasib kawan-kawan? Pecat. Pecat. Rakyat harus diberikan kewenangan untuk memberhentikan pekerjanya di parlemen yang dipilihnya. Saya pernah tulis di Kompas bahwa kalau bisa kita rakyat ini diberikan kewenangan kemudian untuk
merecall parlemen yang kita pilih. Di California ada pola petisi, di Jepang ada pola petisi, kumpulkan 10%, salah satu saya lupa nama daerahnya di Jepang, kumpulkan 10% di daerah distrik, daerah pemilihan parlemen tertentu, misalnya Anda di Sumatera Barat, daerahnya, saya kesal dengan kinerja kawan ini, lalu saya kumpulkan 10% di daerah wilayah pemilihan dia, menolak dia duduk di parlemen. Kalau terkumpul 10 itu, dia bisa di-recall oleh publik. Powerful sekali. Kalau sudah rakyat punya kekuatan seperti itu, mestinya dia harus tiap hari turun ke rakyat. Tanya kebutuhan Bapak Ibu apa? Maaf, saya ini adalah pelayan Anda. Seluruh anggota parlemen kita berlagak seperti adalah raja-raja. Tidak bertindak sebagaimana kehendak rakyat pemilihnya. Tidak pernah kita lihat mereka turun kecuali dekat-dekat pemilu. Jadi akan bahagia kita rasanya kalau sudah dekat pemilu ya. Yang matre akan berpikiran, wah sebentar lagi duit akan datang. Yang kemudian agak rasional, wah sebentar lagi kita akan berdiskusi dengan wakil rakyat kita. Yang suka ditipu merasa bahagia kan, sebentar lagi saya akan banyak ditipu oleh orang-orang. Jadi ini ada sistem yang kemudian harus dicermati. Parlemen kita juga memiliki kelemahan ketidakseimbangan. Dan kita sudah paham ini semua. Saya dan beberapa kawan-kawan sedang mengajukan pengujian undang-undang. Agar kemudian MK menafsirkan di dalam beberapa pembentukan undang-undang DPD harus diikutkan. Ditafsirkan harus diikutkan. Tidak, kata dapat itu tidak bermakna, tidak bisa ditiadakan, bisa... tidak diikutkan. Sama ya, tiadakan tidak diikutkan. Nah, ada gagasan kemudian memperkuat dua lembaga ini dalam kamar mereka. Oh, sudah ada yang bertanya tentang impeachment. Padahal banyak sekali. Baik, ini poin kedua. Gagasan kita bagaimana kemudian memikirkan ada perubahan parlemen yang baik. Kemudian di konteks yudikatif saya akan singkat dan kawan-kawan sebagian sudah tahu bahwa cabang kekuasaan kehakiman kita itu terbukti aneh di dunia. Saya akan buktikan misalnya di Amerika, yang mencontoh Amerika, itu satu cabang kekuasaan, puncaknya Mahkamah Agung Amerika, Supreme Court, SCOTUS itu, Supreme Court of the United States of America itu, satu ke bawah dan memiliki kewenangan judicial review semua. Satu. Kalau di Austria misal 3, hukum administrasi, Mahkamah Administrasi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan memiliki kewenangan-kewenangan yang sudah jelas. Bagaimana dengan Indonesia, misalnya, yang menjadi contoh case? Indonesia ada 2 cabang yang memiliki kinerja yang, kewenangan yang hampir sama. Judicial review di 2 tempat. Saya merasa banyak sekali halangannya kalau judicial review di 2 tempat. Coba bayangkan ada hakim agung yang mengatakan peraturan daerah A itu konstitusional, tiba-tiba yang tentu landasannya undang-undang B, tiba-tiba MK menyatakan undang-undang B inkonstitusional. MA mengatakan perda A konstitusional. Undang-undang B MK katakan inkonstitusional, padahal perda A berlandaskan undang-undang B. Cara memandang konstitusi yang benar itu menjadi kemudian bermasalah. Jadi saya pikir kita harus memikirkan satu poin ini penting untuk kekuasaan kehakiman kita. Satu lagi saya ingin mendorong ini adalah misalnya MK mestinya diberikan kewenangan konstitusional komplain agar warga negara yang ditindas hak-hak konstitusionalnya, dia di daerah mana saja oleh negara, kemudian bisa memprotes kegiatan itu. Konstitusional complaint salah satunya. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Kemudian merubah Mahkamah Agung. Kalau memang tetap ingin 2 cabang kekuasaan kehakiman, lebih transparan dan terbuka. Logika saya tidak sampai dalam kasus Sekjen Mahkamah Agung. Masa Sekjen, pegawai, itu ini bicara ini ya agak memperbandingkan kelas. Sekjen naik pesawatnya eksekutif,
Hakim Agung ekonomi. Padahal logika kita tidak sampai. Hakim namanya sudah agung. Dikatakan Hakim Agung itu dipanggil dalam bahasa Inggris kan justice. Justice. Apa itu keadilan? Justice itself. Apa itu justice? Adalah Hakim Agung itu sendiri. Jadi Hakim Agung itu disamakan panggilannya dengan keadilan. Justice, bukan judge lagi. Karena dia membawa keadilan, begitu dihormati, begitu dikagumi. Nah, mereka ditaruh di dalam kelas-kelas khusus bukan untuk kemudian mengistimewakan mereka agar hidup berfoya-foya, tetapi agar kemudian mereka jauh dari orang-orang yang punya kepentingan dengan perkara. Coba bayangkan, logika saya tidak sampai itu. Apa hubungannya sekjen harus kemudian lebih diutamakan dari Hakim Agung? Ada permasalahan di Hakim Agung kita. Sayang Pak Jimli tidak mau pindah ke Mahkamah Agung. MK kita rentan, sangat lemah. Saya selalu memberikan gambaran seperti ini kepada mahasiswa. Ada berapa banyak provinsi di Indonesia? 34 provinsi. Ada yang baru ya, Kalut ya, Kalimantan Utara. Sepertinya mereka tidak akan menyingkatnya menjadi Kalut ya. Saya hanya asal, Kalut, Kalimantan Utara, 34 provinsi. Ada 400 sekian lebih kabupaten dan kota. Ada berapa banyak calon-calon kandidat kepala daerah akan bertarung untuk menjadi kepala daerah. Ini kita pindah ke MK. Ratusan. Berapa banyak? Ratusan. Ratusan jumlah kepala daerah yang akan bertarung. Kalau saya jadi kepala daerah dan saya adalah kepala daerah yang bajingan, jarang sekali kepala daerah yang baik, saya akan berpikir untuk menang di Mahkamah Konstitusi daripada berjuang susah-susah di daerah. Karena berjuang susah-susah di pemilu daerah tidak ada guna. Untuk apa kita menang pemilu di daerah kalau kalah di Mahkamah Konstitusi? Betul ya? Sampai logikanya, kalau saya ini calon kepala daerah yang bajingan, saya tidak perlu menang di sini. Saya menang di Mahkamah Konstitusi. Ada ratusan orang kandidat yang berhasrat luar biasa untuk menang, dan putusannya adalah di 9 tangan hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau saya orang kaya, saya akan taburkan miliaran uang di depan Mahkamah Konstitusi, tanda kutip. Ada 9 orang duduk di MK, seperti ini menjaga wibawanya, tiba ditaburi 1 miliar, oke, masih fine, tidak ada masalah. Tapi kalau ratusan miliar, kembali ratusan, berbahaya kalau kemudian hakim tidak diberikan tameng perlindungan. Saat ini Mahkamah Konstitusi sendiri tidak dilindungi apapun, tidak diawasi oleh siapapun. Karena putusannya sendiri. Itu baru cerita kepala daerah. Bagaimana cerita undang-undang yang punya kepentingan bisnis banyak? Amerika misalnya mau menjadi investor penting di Papua, dan ada undang-undang yang menghalanginya misalnya. Saya kan buruh. Pak Mahfud MD, saya menghormati Profesor Mahfud dan Profesor Jimli tentu saja, tapi tentu kita harus kritik juga. Profesor Mahfud MD pernah katakan bahwa 100% MK itu bersih. Beliau melihat di fisik ya. Tapi ternyata banyak sekali mafia yang bergerilya di bawah itu kan. Sampai beliau bilang juga 150% bersih, 1000% bersih, ketangkap kasus surat palsu kan. Artinya tidak semua bisa bersih. Mafia semua bermain. MK dalam hal ini perlu diawasi. Saya ingin bicara tentang KY dan kewenangannya, bicara tentang KPK versus Polri, tapi mari kita tinggalkan dan berdiskusi sebentar. Saya ingin menyampaikan sampaian terakhir, mungkin bukan terakhir ya, konklusi di pembicaraan awal ini, bahwa tidak ada gunanya orang antipati dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Karena dalam sejarah bangsa ini, perubahan Undang-Undang Dasar itu terjadi dan terus terjadi. Di dalam banyak konteks negara lain juga sangat terjadi. Mereka 27, yang lain ada 5, Prancis dan segala macamnya. Lalu pertimbangkanlah kita membuat sistem itu, perlu mempertimbangkan agar menjaga moralitas penyelenggara negara. Tanpa itu, sistem hanyalah sebuah
batu ruang hampa yang bisa disusupi oleh banyak orang. Itu solusi, bukan solusi ya, konklusi, ini salah tulis, konklusi saya terhadap pertemuan kita. Simpulan saya, dengan banyaknya permasalahan itu, sebenarnya sistem kita sebenarnya harus diakui sebagai sistem yang masih karut marut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Saya bacakan pertanyaan dari kawan-kawan di internet. Pertanyaan dari Reza, implikasi hukum impeachment forum privilegiatum adalah pemberhentian, sementara pengadilan tipikor adalah pidana. Apakah ini bisa saja berjalan paralel, mengingat keduanya berada dalam ranah hukum yang berbeda? Perlu dipertimbangkan, kita ini milihnya apa? Itu perlu diperjelas. Saya pikir fungsi Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas kondisi ini sangat besar ya. Apakah kita menganut forum privilegiatum saja, jadi di MK saja diurusnya, walaupun sangat berbelit, diselesaikan dengan politis di DPR dulu, 2/3 itu, HMP, kemudian berjalan ke MK, kemudian kembali lagi DPR, dan kemudian ke MPR. Lalu bisa saja MPR mengatakan, kalau MK bilang terbukti, MPR mengatakan tidak terbukti. Ya kan? Kalau di Amerika, mereka satu forum, Mahkamah Agung dan Kongres, kemudian diputuskan dengan penghitungan suara kalau seandainya terjadi perdebatan, dan ditentukan diterima atau tidak diterima dakwaan terhadap presiden dan atau wakil presiden itu. Jelas clear selesai di dalam pertemuan dua lembaga di Amerika, Mahkamah Agung dan Kongresnya itu. Jadi ketua Mahkamah Agung memimpin sidang, ada 8 hakim agung lainnya duduk tapi tidak punya suara, dan anggota parlemen lainnya. Selesai diputuskan. Kita melalui tahapan yang berbelit sekali. Tetapi demikian, proses di MK bisa diperjelas. Itu prosesnya forum privilegiatum saja, atau diserahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi dulu. Jelas terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan korupsi, dibuktikan di proses pengadilan, baru di-impeach. Misalnya ya, kan seperti itu tafsiran beberapa orang. Atau kemudian bisa dinyatakan paralel, itu tergantung Mahkamah Konstitusi. Jadi bicara konstitusionalitasnya. Kalau saya berpendapat, saya lebih setuju bisa di dua jalur ini. Karena keduanya istimewa. Itu pendapat saya. Karena bisa saja proses politik di DPR stuck, maka proses hukum di tindak pidana korupsi yang juga khusus itu bisa dijalankan. Karena substansinya adalah menemukan keadilan, bukan menemukan bagaimana partai politik siapa yang setuju atau tidak setuju untuk mengimpeach atau kemudian lebih jauh memakzulkan presiden. Jadi intinya adalah menemukan keadilan. Kalau kemudian dengan dua jalur ini bisa ditemukan keadilan, apakah Pak Budiono dalam konteks kekinian ya bersalah atau tidak? Ya mari kita temukan dengan cara ini. Apakah KPK yang sangat istimewa itu bisa mendobrak, atau kemudian MK kemudian memperjelas dua jalur ini. Kalau jalur MK saya yakin akan sangat panjang. Tentu saja ada orang yang berpendapat karena itu wakil presiden adalah warga negara istimewa, sehingga prosesnya harus khusus. Tapi kalau proses khusus itu ditenggarai oleh banyak kepentingan politis, berbahaya juga. Di dalam konteks, ini kerumitan sistem ya, di dalam konteks moralitas berkehidupan ketatanegaraan. Kalau dalam kondisi seperti ini, biasanya para politisi itu sudah mengundurkan diri. Kalau politisi kita memang percaya diri, bedanya itu. Kalau orang lain sudah mengundurkan diri, politisi kita sangat percaya diri. Disuruh mundur juga tidak mau. Jadi kalau bisa mati di tempat duduk mereka menjabat. Itu kalau bisa menjawab. Dari kawan di Samarinda, kalau legislatif, yudikatif, eksekutif sudah korup, lalu kepada siapa rakyat mesti mempercayakan hak suaranya? Ini berat ya, ini curhat sepertinya rakyat Indonesia. Tentu saja kita harus cermat memilih. Semakin cermat kita memilih, semakin memicu para wakil rakyat untuk turun ke lapisan terbawah rakyat itu sendiri. Kita tidak pernah lihat kan, tiba-tiba Sumatera Barat, kampung halaman saya, gempa,
Tiba-tiba ada anggota dewan yang dipilih di Sumatera Barat tidur di tempat pengungsian. Tidak pernah terjadi itu. Siapa yang punya daerahnya mengalami bencana. Tiba-tiba ada tanah longsor, rakyat mengungsi, tiba-tiba mereka datang dan tidur. Biasanya sudah 3 hari, 2 hari, setelah itu baru kemudian datang kasih kardus mie. Lalu pergi lagi kan. Tapi tidak pernah. Nah, di dalam banyak negara yang serius, kemudian rakyatnya tidak sembarangan memberikan pilihan, tidak diberikan sembako lalu besoknya dipilih, atau limun ya, kan sidang di MK itu sering ya, saya diberikan limun, nah saya harus memilih A, karena diberikan limun langsung dipilih. Rakyat yang kritis kemudian akan menghasilkan parlemen yang baik. Jadi kalau dia datang tidak berikan limun, kenapa Anda berikan limun? Apa gagasan Anda kalau mau berani dipilih? Saya akan pilih Anda karena gagasan. Nah, proses yang kemudian jelas, kemudian sistemnya yang baik, itu akan menguatkan parlemen kita. Misalnya adanya rakyat yang memilih itu ternyata salah pilih, diberikan kewenangan recall, wah semua parlemen kita akan berpikir tidak akan mengkhianati rakyat, tidak akan pergi jalan-jalan ke Jerman lagi. Ternyata juga di Jerman tidak memberikan laporan apapun. Jadi itu 2 pertanyaan dari kawan-kawan. Saya pikir mudah-mudahan itu menjawab. Ada yang lain? Silakan. Kuliah kemarin itu tentang hukum administrasi negara, masalah impeachment terhadap presiden atau wakil presiden. Jadi memang kalau presiden dan wakil presiden itu diperlakukan khusus. Artinya presiden dan wakil presiden itu kan dipilih oleh rakyat, ya kan? Nah, pengadilannya juga di pengadilan rakyat, artinya di DPR, gitu mas. Nah, mungkin memang di DPR itu sendiri inefektif gitu kan, banyak kepentingan politik. Gitu. Tapi memang prosedurnya seperti itu gitu mas. Itu menurut Pak Putra Irman Sidin. Dr. Irman Putra Sidin. Nah, iya. Itu menurut Bapak sendiri gimana tanggapan Pak Putra Irman Sidin? Ya. Terima kasih. Ada lagi. Saya tanggapi satu ya. Terlepas dari Bang Irman Putra Sidin lebih ganteng daripada saya. Kita boleh berdebat dalam konteks kajian hukum tata negara. Saya setuju kalau forum privilegiatum adalah forum khusus yang meniadakan forum lain. Tapi harus diingat kemudian bahwa pengadilan tindak pidana korupsi juga adalah forum khusus untuk menghajar para koruptor. Kalau dikatakan bahwa ini peradilan rakyat, mereka istimewa, tidak ada satupun terminologi istimewa di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keistimewaan itu melekat pada jabatannya. Karena dia pejabat, dia bukan warga negara istimewa. Sama, equality before the law. Kenapa dia dikhususkan peradilannya? Karena ada sistem yang kemudian bisa kacau kalau kemudian dia dimasukkan dalam proses peradilan. Negara akan ditinggalkan sebentar nih. Ya, maka ada sistem yang kacau. Nah, pertanyaan saya mana yang lebih baik untuk keadilan? Kalau kawan-kawan menganut paham Profesor Sachipto Raharjo, sebagian mungkin progresif, yang kita cari itu tentu saja keadilan. Kenapa kita rumit dengan tatanan norma? Kalau kemudian tidak menemukan apa-apa di dalamnya. Norma akan sudah menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi orang-orang yang mencoba menyimpangkan hukum, kemudian menghindar dari kekuasaan itu. Saya belum sampai kepada apakah kemudian hukum progresif itu boleh menyampingkan norma? Tidak. Hukum progresif itu cari dulu normanya, baru kemudian kalau norma itu tidak bisa menemukan keadilan, baru didobrak. Nah, pertanyaan, pasal 7 kan enggak permasalahan? 7B Undang-Undang Dasar 1945. Cenderung, saya sudah cerita di awal tadi, pemasukan kata korupsi itu menimbulkan bias yang luar biasa besar. Karena korupsi itu kemudian hari dibentuk pengadilan khusus yang oleh MK dalam putusannya tidak boleh 2 peradilan tindak pidana korupsi. Ya. Tidak boleh ada 2, karena itu kemudian disatukan di pengadilan negeri. Dalam putusan MK, ingat 012, 016, 019.
PU 4 2006, putusan yang monumental, mengatakan oleh MK, ini pengadilan tindak pidana korupsi khusus di Jakarta Selatan itu tidak sah. 3 tahun kemudian harus bergabung, bentuk di beberapa daerah. Betul ya? Lahir Undang-Undang 46 2009 ya. Iya ya. Nah, ini jelas mengatakan konstitusionalitas sebuah peradilan korupsi hanya satu. Nah, forum privilegiatum kalau kasus korupsi presiden dan wakil presiden kan mengadili presiden dan atau presiden terkait kasus korupsi kalau dakwaannya korupsi ya. Apakah kemudian dibuktikan di sana terjadi pelanggar tindak pidana korupsi? Iya, dibuktikan di sana. Kalau kasus suap dibuktikan di MK, betul-betul terjadi kasus suap atau tidak. Kalau dia pengkhianatan terhadap negara, terjadi tidak pengkhianatan terhadap negara. Kalau dia melakukan kejahatan pidana berat lainnya, membunuh misalnya segala macam, terbukti nggak? Kan diabaikan proses peradilan negeri yang lain. Dibuktikan di sana. Pengadilan negeri yang lain itu tidak ada gunanya. Di sini dibuktikan, putusannya di sini. Pertanyaan saya, ketika kasus korupsi, apakah dibongkar semua di sana, dihadirkan saksi-saksi, kemudian diputuskan? Kalau iya, terjadi proses peradilan korupsi lain selain pengadilan tindak pidana korupsi. Ada dualisme pengadilan tipikor. Kalau mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi. MK tidak memperkenankan dualisme pengadilan tipikor. Hanya satu saja. Di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan, di setiap pengadilan negeri yang ada. Ini kondisi bermasalah karena pembuat Undang-Undang Dasar tidak mencermati ke depannya ketika mereka mencontek copy-paste artikel 2 section 4 Konstitusi Amerika itu ke dalam konstitusi kita. Jadi memasukkan copy-paste, alih bahasakan dengan bahasa Indonesia, pindahkan, mungkin pakai Google Translate kan, pindahkan, lalu dimasukkan kata korupsi, demikian saja. Tambah pertimbangan yang banyak. Kondisinya kemudian implikasinya kita rasakan sekarang. Jadi ketika mereka memasukkan satu kata di dalam konstitusi, mereka harus cermati ke depannya akan terjadi seperti apa. Itu sebabnya para pembentuk undang-undang dasar itu harus cerdas. Itu kata James Madison, tidak bisa orang masuk pembuat undang-undang dasar itu orang serampangan. Apalagi kita tidak punya original intent undang-undang dasar kita ya. Apa original intent kita di dalam risalah perubahan undang-undang dasar? Yang 12 buku yang dicetak MK atau 12 buku besar yang dicetak MPR, tidak ada original intentnya karena semua berbeda pendapat. Pendapat siapa yang kemudian dimasukkan ke dalam pasal undang-undang dasar tidak tahu. Kalau kita coba lagi, ini banyak contohnya Amerika ya. Amerika punya original intent karena ada Federalist Paper. Jadi kertas-kertas yang disepakati ditulis oleh 3 orang bahwa itu sebagai sebuah original intent. Memang banyak perdebatan di sana sini yang menjadi bagian original intent itu, tapi mereka jelas mana original intent undang konstitusi Amerika. Nih Federalist Paper. Indonesia mana? Ini 12 ini. Buku cetakan MK dan MPR. Kalau kita cari sebuah permasalahan, semuanya ada perdebatan di sana. Tapi tidak pernah ada putusan yang jelas. Begitu parahnya para pembentuk undang-undang dasar kita. Mereka berdebat, tidak ada disimpulkan mana yang akan dipilih, tiba-tiba sudah ada pasalnya. Ini kondisi perubahan undang-undang dasar. Saya tadi sempat sebelum datang ceritakan bagaimana Afrika Selatan merubah undang-undang dasarnya. Berbeda sekali dengan Indonesia. Jadi itu sebabnya perubahan sama-sama dari rezim otoriter, Indonesia rezim otoriter Orde Baru, Afrika Selatan rezim otoriter apartheid, tapi menghasilkan karya yang berbeda. Karena niatnya berbeda. Kalau politisi kita, kemudian kita salah juga para pelaku reformasi mungkin, bukan kita ya, kakak-kakak senior kita itu salah juga. Tidak tuntas melakukan perubahan ketika itu. Jadi ditunggu-tunggu 1, 2, 3, dibujuk Pak Amin, sabar, kita rubah 1 dulu, 2, 3, 4. Mau dirubah kelima, karena suasana sudah tenang, ya yang perubahan kelima ini kalian tanya ke MPR, masih disimpan baik-baik
naskah perubahan kelima oleh Komisi Konstitusi itu berikut dengan naskah akademis. Jadi masih tersembunyi di dapur itu. Konstitusi kita aja sampai sekarang menurut saya itu sementara. Kita tidak bisa bangga, kita tidak punya konstitusi yang definitif yang kita akui bersama sebagai konstitusi yang menjadi kapal kita, yang bisa kita kayu bersama-sama untuk sampai ke pulau tujuan. Ini agak puitis ya. Kita adalah kapal sementara yang terbuat dari kayu-kayu sederhana yang kalau diterjang badai sedikit akan hancur. Ini konstitusi kita masalahnya. Sehingga timbul perdebatan hingga sampai pemakzulan. Saya pikir itu. Ada pertanyaan atau kita selesaikan? Silakan Mas. Mungkin meninggalkan konsep daripada impeachment karena memang hal itu menimbulkan perdebatan di sana sini, bahkan di salah satu media televisi antara profesor dengan seorang Profesor juga. Profesor itu berdebat mengenai konsep impeachment. Mungkin saya lebih mengarah kepada konsep daripada amandemen tersebut. Kalau saya berpikir dengan adanya konsep amandemen mungkin akan tercipta sebuah tatanan sistem kenegaraan yang baik. Cuma saya berpikir bahwasannya kalau misalnya MPR yang waktu itu saja cara berpikir politiknya tidak terlalu kuat ya dibandingkan dengan sekarang, itu menghasilkan konteks undang-undang dasar yang begitu buruk. Saya berpikir hari ini MPR diduduki oleh orang-orang yang mungkin dalam hal mental nasionalismenya kurang, tapi hal mental bisnisnya kuat, marketingnya kuat, sehingga akan terjadi sebuah tawar-menawar. Artinya gini, kalau misalnya amandemen itu dilakukan sekarang, memang kalau misalnya DPD terus mendesak untuk dilakukan amandemen, bahkan DPD sudah punya draft sendiri dengan pasal yang begitu cukup banyak, bahkan Komnas HAM dimasukkan dan sebagainya dimasukkan di dalam itu. Artinya saya melihat permintaan DPD ini akan sia-sia karena memang dalam hal perubahan amandemen undang-undang dasar itu butuh mekanisme khusus yang mana proporsi daripada DPD ini begitu kecil. Artinya kalau misalnya amandemen sekarang dilakukan dalam hal pertama permintaan DPD nggak mungkin, kemudian diawali dengan MPR juga dengan konsep politik nggak mungkin. Saya ingin bertanya kepada Pak Ferry. Kebetulan Pak Ferry ini dulu menginisiasi saya dalam hal pembuatan skripsi karena memang skripsi saya banyak hal-hal yang saya kutip dari situsnya. Saya ingin melihat bahwasannya selain konsep daripada amandemen, dalam cara untuk memperbaiki sistem ketenagaraan seperti apa selain daripada konsep itu, mungkin bisa dilihat daripada perbandingan konsep tata negara lain. Maaf, siapa namanya Mas? Mukhtar. Wah, saya lupa ini. Oke. Tentu pasti bahwa harus ada niatan politis. Satu-satunya yang bisa merubah niatan politis yang tidak ada itu adalah pergerakan rakyat. Kita tentu tidak ingin terjadi pergerakan luar biasa besar, banyak pengorbanan seperti 98, tentu. Kita ingin revolusi damai. Bahkan jangan sampai terjadi seperti Mesir. Saya mau cerita, dan ini kisah benar ya. Cuman saya lupa itu amandemen keberapa ya di Amerika. Seorang mahasiswa ilmu politis datang ke dosennya bercerita tentang 4 konsep perubahan konstitusi di Amerika. Ternyata dipakai cuman baru 1 dari 26 perubahan. Lalu dia cerita, wah yang salah satu ini mungkin dari 4. Mungkin kita bisa gunakan untuk mendesak perubahan. Kalau tidak salah proses melalui petisi ya. 4, kan ada 4 pola perubahan. Nah, ini baru 26 perubahan, sekarang sudah 27 ya. Jadi mahasiswa itu bilang, Prof, saya yakin ini bisa dilakukan. Lalu profesornya tertawa, ini mustahil. Lalu saya akan buat paper untuk membuktikan bahwa ini masuk akal. Dibuat paper oleh mahasiswa itu, lalu setelah akhir dilihat oleh profesornya, dibilang, ini sangat tidak masuk akal gagasan. Lalu diberi C, si mahasiswa C. Mahasiswanya bukan hanya pintar, tapi juga sangat berani. Dia bilang, saya akan buktikan bahwa profesor ini salah. Dia kumpulkan kemana-mana petisi di jalan dengan internet dan segala macamnya. Saya lupa ini ya perubahan berapa. Coba cari tentang sejarah itu. Lalu dia cari, dia pelajari, dia kumpulkan, dikampanyekannya di berbagai cara. Akhirnya terkumpul
dan kemudian bisa menjadi gerakan nasional yang terjadi perubahan. Saya lupa ini perubahan keberapa. Kalau tidak salah perubahan ke-27 tentang anggaran House of Representative dan Senat itu. Jadi Senat hanya bisa menaikkan gajinya untuk gaji Senat 4 tahun berikutnya. Jadi tidak gaji mereka yang hari ini, tapi gaji anggota senator. Kan menarik ya. Anggota Senat kita bisa menaikkan gajinya saat ini juga karena mereka yang memiliki kewenangan pembuatan anggaran ya. Tapi di Amerika kalau mau menaikkan gaji Senat bukan untuk sekarang, Nah ini mahasiswa kemudian berhasil mendorong itu. Luar biasa pemberitaannya. Salah satu media meliput itu dimulai dari pergerakan mahasiswa ini. Lalu dia datangi profesornya. Dia bilang, "Prof, terbukti bahwa sistem perubahan yang kedua ini bisa dipakai." Lalu profesornya bilang, "Kamu luar biasa, saya akui kecerdasan kamu. Tetapi walaupun kamu sudah bisa merubah amandemen konstitusi, sayang nilai C kamu tidak bisa saya amandemen." Jadi saya ingat kisah ini, saya baca, saya lupa di mana ya, satu buku. Dan itu menarik sekali. Jadi saya mau maksud adalah, walaupun saat ini kalau kita lihat dalam jalur biasa, konstitusi itu sulit dirubah karena niatan politik yang luar biasa buruk dari DPR. Tapi yakinlah ada berbagai cara dalam melakukan perubahan konstitusi yang kita harus cermati. Misalnya kalau seandainya kalangan akademisi terdidik di Republik ini, terutama yang menekuni kajian hukum tata negara, mencoba mengumpulkan pendapat masyarakat agar konstitusi dirubah, diberikan pencerdasan bahwa ini permasalahan konstitusi kita, tentu saja tidak 1-2 hari akan selesai, mungkin 3 tahun pola pencerdasan masyarakat, menyadari bahwa banyak kesempatan anggota parlemen mencuri uang rakyat dengan konstitusi ini, maka kita harus rubah, diberi kesadaran berlahan-lahan dulu, baru kemudian dibuat pergerakan, sehingga ada suara yang sama dari publik. Apalagi publik saat ini begitu mendukung ya. Bayangkan KPK kemarin tiba-tiba mau dijemput, seketika itu juga publik bisa berkumpul dan luar biasa cepatnya. Saya yakin kalau kemudian kita bisa melakukan gerak-gerak taktis yang peduli tentang perubahan Undang-Undang Dasar, tidak hanya semata-mata pola DPD, yang juga DPD menurut saya bermasalah. DPD minta kewenangannya diperbanyak, tapi tidak pernah turun ke hati rakyat. Tidak pernah juga saya tiba-tiba di Sumatera Barat melihat figur DPD kita kemudian betul-betul concern ya, membantu publik, tidak ada. Minta kewenangan seperti apa, publik tidak akan mendukung. Nah, kalau mereka mau melakukan pergerakan harusnya betul-betul dekat di hati rakyat ya. Betul-betul tinggal bersama rakyat ketika duka dan ketika mereka datang memberikan kebahagiaan. DPD kita enggak, bagaimana bisa mendorong kan? Jadi menurut saya banyak konsep yang bisa dilakukan. Salah satunya saya ceritakan itu. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan juga buku itu. Kalau saya menemukan kembali buku itu dan saya baca, saya mudah-mudahan ingat Mas Mukhtar. Kalau enggak ya sudah, berarti Mas Mukhtar tidak ada di hati saya. Ya itu pertanyaan Mas Mukhtar. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Silakan Mas. Saya tadi Nama dulu Mas. saya Sulaiman. Sulaiman. Mengenai anggota DPR yang sepertinya tidak menggunakan tugas dan wewenangnya dengan baik gitu kan. Itu kan ada badan kehormatan DPR. Yang saya tanyakan adalah badan kehormatan DPR kan diambil dari orang-orang DPR itu sendiri gitu kan. Apakah bisa gitu BK ini di amandemen misalnya dirubah bahwa orang-orang yang duduk dalam badan kehormatan ini di luar dari anggota DPR itu, sehingga ketika ada anggota DPR yang melakukan kesalahan atau apa nggak bisa independen gitu, nggak wah kalau sekarang kan karena tergantung partai gitu kan, wah kalau di partai saya akan dilindungi, tapi kalau dia bukan kita nggak ada hubungan, kita bisa bergerak dengan keadilan yang benar gitu Pak, untuk supaya anggota DPR ini berjalan dengan baik. Iya. Jadi ini menarik, cerita tentang BK yang mencoba mengadili anggota parlemen yang bermasalah itu agak sama persis dengan MKH-nya MK. MKH-nya MK itu kan tinggal elemen MK dan sebagian berpendapat masih ada KY, tapi yang berpendapat banyak itu cuma ada MK-nya saja. Karena yang lain kan di MKH Undang-Undang MK yang baru 8/2011 ada 5 unsur. MK, di MKH-nya MK, Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi,
KY, MK, KY, DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung. Saya dan Prof. Saldi mengajukan bahwa agar kemudian DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung dihapuskan. Karena mereka bisa kemungkinan menjadi pihak yang berperkara di MK. Bagaimana mereka bisa mengadili hakim MK kalau mereka bisa berperkara? Banyak kepentingan. Saya uji dengan Prof. Saldi, ternyata dimasukkan juga oleh MK, KY harus diberanguskan. Padahal kita tidak minta ini. Ini supaya yang lain juga mendengar ini tahu bahwa kita tidak memohonkan komisi yudisial. Tiba-tiba di-cut juga. Tidak di dalam amar putusan, tetapi dalam pendapat mahkamah. Jadi mahkamah bisa juga bermain ternyata. Nah, pertanyaan saya, bisakah MK mengadili hakim MK sendiri? 9 orang hakim MK, ternyata ada 3 yang bermasalah. Yang mengadili itu adalah 6 orang, kawannya sendiri. Yang juga dia tahu apa kerjaan temannya. Kamu mengadili saya, wah kemarin pegangan-pegangan tangan dengan misalnya ya, dengan asistenmu, saya bongkar semua. Sulit kan? Kemudian, nah sama persis dengan BK DPR. Apalagi yang misalnya anggota BK misalnya atau ketua BK, dia di partai A cuman level 3, yang mau diadili level 1. Oh, enggak ingat, kamu yang saya kader dulu, kata. Sulit ceritanya. Jadi, nah pertanyaannya apakah ini bisa diperbaiki? Sangat bisa. Dalam konteks konstitusi semestinya diperjelas proses pengadilan kalau memang pakai BK ya. Kalau saya malah suka misalnya pakai recall atau kemudian pakai forum impeachment. Impeachment itu kan tidak hanya untuk presiden dan wakil presiden, untuk seluruh pejabat publik juga. Kenapa itu tidak bisa dilakukan? Bisa. Ini rahasia kita bersama dan yang ada di internet. Sebagian ahli tidak jujur mengatakan, dalam ilmu pengetahuan kan harus jujur ya. Itu pembukaan undang-undang dasar tidak bisa dirubah. Masa toh? Saya bilang bisa saja dirubah. Ini agak kontroversi ya. Mudah-mudahan menimbulkan keributan. Kenapa bisa dirubah? Lihat saja perjalanan konstitusi kita. Orang mukadimahnya ganti-ganti terus. Negara juga tidak runtuh waktu itu. Malah diterpa oleh agresi militer Belanda juga tetap malah bersatu. Tidak ada permasalahan. Ini hanya buatan manusia saja. Kenapa terlalu, mukadimah ini akan bubar negara ini? Lebay betul ya. Tetap, ya ini cerita. Bahkan mukadimah pun dalam pendapat ahli tertentu mengatakan bisa dirubah. Jangankan tentang BK itu, Mas. Bisa dirubah. Kalau kita berharap mereka melakukan perubahan itu, sungguh konyolnya kita. Berharap rampok membuat undang-undang anti rampok. Kita pasti orang-orang yang konyol. Mana mungkin rampok akan membuat undang-undang anti rampok? Kitalah rakyat Republik ini yang menentukan. Sebaiknya kemudian ketika memilih mereka, dibuat deal. Kamu mau memperjuangkan tidak undang-undang ini? Pembenahan parlemen itu sendiri. Kalau tidak, jangan pilih. Apalagi orang-orang yang sudah puluhan tahun tidak pulang ke kampungnya, tiba-tiba mau jadi anggota parlemen, kita juga tidak kenal wajahnya seperti apa, tiba-tiba posternya dengan senyuman manis sudah menempel di pohon sebelah rumah tinggal kita. Lalu dia datang pilih saya, karena saya memperjuangkan Anda. Loh, siapa Anda? Kenal juga baru sekarang. Maka semakin hati-hati kita menentukan pilihan, semakin baiklah parlemen kita. Termasuk juga bisa merubah nasib. Saya pikir itu Mas Sulaiman. Bisa Mas. Ada pertanyaan lain? Tidak? Saya pikir mungkin kita bisa akhiri kuliah ini. Kalau ada diskusi, silakan hubungi saya melalui Facebook bisa, melalui Twitter bisa, melalui blog bisa, atau melalui telepon 0852 63 77 9188. Kalau di telepon kemudian saya tidak angkat, bukan berarti saya sombong. Saat ini sebenarnya saya sedang bertapa sembunyi-sembunyi di Depok 3 bulan ke depan. Tapi tiba-tiba ada perintah dari kawan-kawannya Prof. Jimli. Ini karena
perintah maestro hukum tata negara Indonesia. Ya, jadi saya pikir tidak ada salahnya saya bolos dari pertapaan ini. Jadi saya ke sini. Jadi kalau bisa di SMS, biasa saya ada luang waktu jam 5 sore. Nanti silakan saja kalau mau diskusi lebih lanjut. Sekian, mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.